Ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Ini di sini ada peta kejadian atau peperangan Uhud ya. Yang merah itu, panah merah itu adalah Jaisul Musyrikin. Pasukannya orang musyrik datang dari arah sana. Yang hijau ini Jaisul Muslimin. Ini pasukannya Nabi SAW. Itu Bukit Uhud ya. Di antara Bukit Uhud itu ada satu bukit kecil. Ini yang dibilang Bukit Rahman, Jabal Rahman. Ya. Jadi hadirin muliakan Allah, peperangan Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, yaitu tahun ke-15 kenabian. Ya. 16 kenabian. Peperangan Uhud ini peperangan balas dendam. Jadi setahun sebelumnya, peperangan Badar, Nabi dan para sahabat itu menang dalam peperangan Badar. Di Badar nanti insya Allah kita ketika ke Mekah akan melewati Badar. Nah, di sana 70 orang musyrik, tokoh-tokoh mereka termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, itu semua orang-orang hebatnya Mekah mati dalam peperangan itu. Maka mereka dendam, mereka nggak nyangka pasukan muslimin yang kekuatannya sangat kecil kok bisa mengalahkan mereka. Maka pada tahun berikutnya mereka datang ke Madinah dengan persiapan perang yang hebat, membawa 3.000 orang. Nabi SAW itu tadinya 1.000 orang, tapi orang-orang munafik 300 orang dia membelot di tengah jalan. Ya. Jadi bisa 700-an kurang lebih menghadapi 3.000 orang di sini. Nah kemudian Nabi SAW ketika itu melihat medan ini, beliau ahli strategi perang yang luar biasa dan beliau memang dibimbing wahyu. Beliau membuat arahan supaya ada 40 orang ahli panah yang diletakkan di Bukit Rahman ini. Maksudnya apa? Supaya pasukan muslim yang ada di sini ini menghadapi orang-orang musyrik depan dengan depan. Dengan adanya 40 pemanah di atas itu, mereka tidak bisa masuk lewat celah antara Bukit Uhud dan Bukit Rahman itu. Kalau mereka masuk lewat situ, mereka bisa menyerang nanti dari belakang, jadi terjepit. Maka 40 orang itu oleh Nabi SAW dikasih arahan, jangan ada yang turun dari bukit, apapun yang terjadi. Meskipun sudah kelihatan menang di pasukan, ya, tetap jangan turun. Itu adalah arahan Nabi. Saudaraku, ini yang menarik adalah ada 3 syarat untuk mendatangkan pertolongan Allah. Yang pertama, syarat pertama adalah ketaatan, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau dalam pasukan yang lebih kecil, taat kepada komandan, taat kepada amirnya. Ya. Yang kedua, itu adanya kesatuan hati, tidak berpecah belah, dan kesatuan fikir. Dan yang ketiga, ini adanya istighosah, yaitu berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika 3 perkara ini ada, Rasulullah SAW, maka dalam peperangan Badar 3-tiganya ada, maka Allah turunkan pertolongan. Allah kirim malaikat, menang. Tetapi sayangnya dalam peperangan Uhud ini ada satu faktor yang hilang, faktor ketaatan. 40 orang yang sudah di atas bukit itu ketika melihat pasukan muslimin ya, menang. Jadi menang awalnya itu. Mereka berhasil menghalau pasukan musyrik sampai ke arah itu, arah ujung sana. Tuh. Sudah menang sampai ke sana. Maka yang di atas bukit tadi itu, dia berpikir, nah sudah menang, sudah selesai perang. Sementara barang-barang yang ditinggal oleh pasukan musyrik itu banyak, ghanimah. Maka mereka turun. Ketika mau turun terjadi perdebatan. Jangan, Nabi bilang nggak boleh. Sebagian tetap turun. Udah selesai perangnya, udah menang kita, turun. Alhamdulillah Allah, pertolongan yang tadinya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena tidak adanya faktor ketaatan, ditarik lagi ke langit. Sehingga Khalid bin Walid melihat itu kosong. Bukit itu kosong. Tidak ada lagi pemanah di situ. Maka dia membawa pasukan berkuda masuk ke sana. Nabi dan para sahabat menjadi terjepit. Itu yang menjadi sebab kekalahan dalam perang Uhud, dan syuhada yang meninggal di perang Uhud itu sama dengan jumlah orang-orang musyrik yang mati di Badar, 70 orang. Sama-sama
sama korban. Nabi SAW mengalami luka dalam peperangan itu. Seorang Nabi yang mulia, jasad yang mulia, ya, terluka, gigi geraham yang pecah, darah Nabi mengalir. Menegakkan Allah. Pengorbanan dia dari orang Nabi yang mulia. Itu sebuah pelajaran besar bagi kita. Kalau kita ingin mendapat pertolongan Allah, maka 3 hal itu harus kita jaga. Taat, ya. Kemudian satu hati, satu pikir, tidak berpecah belah. Dan yang ketiga adalah istighatsah. Selalu berdoa kepada Allah, menggantungkan harapan kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Baru nanti kita bisa berharap nasrun minallah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wafat qarib. Ya. Ini 3 syarat ini hari ini harus diwujudkan dalam diri umat ini untuk mendapat pertolongan Allah. Ya. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Allah SWT dalam surat Ali Imran. Jika Allah menolong kamu, tidak akan ada yang mampu mengalahkan kamu. Meskipun senjatanya sederhana, meskipun pasukannya kecil, kelihatan lemah, tapi kalau sudah in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, tidak akan ada yang mampu mengalahkan kamu. Sebaliknya, wa in yakhdhulkum faman alladhi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Tapi kalau Allah sudah membiarkan, siapa yang menjadi penolongmu selain Allah? Dan hanya kepada Allah lah kita bertawakal atau berserah diri. Nah, ini jadi pelajaran kita. Ketaatan, ya, kemudian satu hati, satu pikir, dan istighatsah, lalu berdoa kepada Allah. Maka semoga 3 hal ini juga ada hari ini pada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan nampaknya sudah turun pertolongan Allah sehingga sampai hari ini tidak bisa dikalahkan meskipun Israel, Amerika pakai senjata-senjata canggih, sampai hari ini mereka masih bisa bertahan. Itu adalah tanda-tanda Rasulullah bersama dengan ya, insyaallah kita sekarang akan menyaksikan ya para syuhada insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.